Selamat datang di acara SDHV Bercerita, dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya, Emilia Nadia Bunga Istantia Putri, akan membacakan cerita berjudul Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Wyss. Sebelumnya mungkin kalian sudah mengingat bahwa ayah dengan Fritz berkelana menuju kapal mereka dan mereka berusaha untuk mengambil barang-barang yang diperlukan. Namun, apa yang terjadi dengan sang ibu dengan adik-adik dari Fritz? Mari kita lanjutkan ceritanya pada bab yang ketiga kali ini. Aku akan menceritakannya, kata istriku. Pekerjaan kami di hari pertama kuhabiskan dengan rasa cemas, mengawasi perkembangan dan sinyal-sinyal darimu. Aku bangun pagi-pagi sekali esok harinya dan dengan penuh kegembiraan menerima sinyal darimu kalau semuanya baik-baik saja. Lalu aku bergegas membalasnya. Dan selagi anak-anak masih tidur, aku duduk dan mulai memikirkan bagaimana agar keadaan kita bisa menjadi lebih baik. Karena rasanya tidak mungkin, kataku kepada diriku sendiri, untuk hidup lebih lama lagi seperti ini. Matahari menyengat membakar di siang hari pada wilayah berbatu yang gersang ini. Satu-satunya tempat berteduh hanyalah tenda seadanya yang terbuat dari kanvas. Yang sengatan mataharinya bahkan terasa lebih menyengat daripada di pantai terbuka. Mengapa aku dan anak-anak yang lebih kecil tidak melakukan suatu usaha seperti suamiku dan Fritz? Mengapa tidak kami coba untuk membuat suatu barang yang berguna? Jika kita bisa mengganti tempat tinggal teduh yang menyedihkan dan kurang sehat ini, kita pasti akan lebih sehat dan bersemangat. Di antara semua hutan dan belukar yang indah, tempat Fritz dan ayahnya menemukan begitu banyak benda bagus, aku yakin ada satu tempat kecil yang bisa kita tinggali dengan nyaman. Pasti ada dan aku akan menemukannya. Saat itulah anak-anak bangun dan aku mengamati Jack yang tampak begitu tenang dan sibuk menggunakan pisaunya di tempat Fritz membaringkan anjing hutan. Memperhatikan kemajuan kerjanya, aku lihat dia telah memotong 2 lembar kulit hewan yang tipis dan panjang yang dibersihkan dan dikelupas dengan sangat hati-hati. Lalu dia mengeluarkan segenggam paku besar dari sakunya, menancapkannya ke sisi luar kulit itu. Setelah itu, dia memotong beberapa lembar kain layar kanvas yang besarnya 2 kali lebih lebar daripada kulit, melapisi kulit dan menempelkannya pada bagian kulit yang kasar sebagai pelapis kepala paku yang datar. Pada tahap pengerjaan ini, Master Jack menghampiriku dengan permintaan menyenangkan agar aku berbaik hati menjahitkan kanvas dan kulit yang lembab menjadi satu untuknya. Aku memberinya jarum dan benang, tapi tidak berusaha merampas kesenangannya untuk melakukannya sendiri. Bagaimanapun saat aku melihat dia dengan lucunya tetap bertahan mengerjakan jahitan dengan jari-jari tak terlatih yang canggung, aku merasa kasihan dan dengan mengatasi perasaan jijik, menyelesaikan lapisan kalung anjing dari kulit yang telah dirancang Jack dengan cerdik. Setelah menyelesaikan 2 kalung itu, aku diminta untuk menyelesaikan sabuk dengan cara yang sama yang dibuatnya untuk dirinya sendiri. Aku menyarankannya untuk memikirkan beberapa cara untuk menjaga kulit dari penyusutan. Ernest, meskipun mengejek hasil karya Jack, memberikan rencana yang cukup masuk akal yang segera Jack lakukan. Dia memaku kulit, merentangkannya di atas papan, dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Rencanaku untuk melakukan perjalanan disetujui dengan senang hati oleh anak-anak. Persiapan sudah selesai, senjata-senjata dan bekal telah siap. 2 anak yang lebih tua membawa senapan, sementara aku bertugas membawa botol air dan sebuah kapak kecil. Setelah merapikan barang-barang dalam tenda semampu kami berjalan menuju sungai ditemani kedua anjing. Turk yang telah menemanimu dalam ekspedisi pertama, dengan cepat terlihat mengerti kalau kami ingin mengikuti rute yang sama dan dengan bangganya memimpin perjalanan. Ketika melihat ke arah 2 anak mudaku yang masing-masing mencangklong senjata, saat itulah aku menyadari bahwa keamanan kami benar-benar bergantung pada teman-teman kecil ini. Aku berterima kasih kepadamu suamiku sayang, karena telah mengenalkan mereka dengan senjata sejak kecil.
Setelah mengisi botol, kami menyeberangi sungai dan melaju ke daerah yang lebih tinggi yang seperti kau gambarkan memberikan pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan itu memberikan luapan sensasi harapan menyenangkan yang sudah lama tidak kurasakan. Hutan kecil yang cantik di kejauhan sangat menarik perhatianku dan kami pun langsung menuju ke sana. Tapi kami segera sadar kalau tidak mungkin memaksa berjalan melewati rumput-rumput tinggi kukuh yang tumbuh dengan lebat dan lebih tinggi daripada kepala anak-anak. Kami berbalik ke arah pantai terbuka di sebelah kiri, lalu menyusurinya sampai mencapai titik yang lebih dekat ke hutan kecil itu. Setelah berhenti sejenak di tepi hutan, kami berjalan ke sana. Bagaimanapun, kami belum sepenuhnya lolos dari rerumputan tinggi dan dengan susah payah berjuang menerobos gelagah. Tiba-tiba muncul suara gaduh yang membuat kami semua ketakutan setengah mati. Seekor burung yang sangat besar dan kuat terbang ke atas dengan sayapnya. Kedua anak kita berusaha membidik, tapi burung itu terbang menjauh, bahkan sebelum anak-anak siap untuk menembak. "Oh tidak, sayang sekali," seru Ernest. "Kalau saja aku memiliki senapan yang lebih ringan, dan kalau burung itu tidak terbang secepat itu, aku pasti bisa langsung melumpuhkannya." "Oh ya," kataku, "ibu yakin kau akan menjadi olahragawan hebat kalau saja pertandinganmu selalu diberi waktu untuk bersiap-siap dengan lebih nyaman." "Tapi kan aku tidak tahu kalau akan ada sesuatu yang terbang sedekat itu dengan kita seperti tadi," balas Ernest. "Penembak yang baik," jawabku, "harus siap pada setiap kejutan. Baik burung liar maupun hewan buas akan memberitahumu apakah mereka akan terbang atau lari." "Burung jenis apakah itu?" tanya Jack. "Oh, itu pasti elang," jawab si kecil Franz. "Ia sangat besar." "Memangnya setiap burung yang besar pasti elang?" balas Ernest dengan nada mencemooh. "Ayo kita lihat di mana burung itu bertengger dan apa saja yang dilakukannya," kataku. Jack melompat-lompat menuju tempat itu. Kemudian tiba-tiba burung kedua yang lebih besar daripada yang pertama bergegas terbang ke udara dengan suara yang sangat menakjubkan. Anak-anak berdiri menatap langit, benar-benar tertegun, sementara aku tertawa geli lalu berkata, "Ya, kau benar-benar olahragawan terbaik. Kau juga pasti akan menjaga lemari cadangan makanan kita terisi dengan baik." Mendengar komentarku, wajah Ernest memerah dan terlihat akan menangis. Sementara Jack memasang wajah jenaka, melepas topi dan membungkuk, berteriak pada burung-burung yang terbang. "Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuan. Saya berharap kita bisa berjumpa lagi." Setelah sibuk mencari di tanah dengan hati-hati, kami menemukan semacam sarang yang terbuat dari rumput kering yang berantakan. Sarang itu kosong, tetapi kami melihat cangkang-cangkang telur yang sudah pecah tidak jauh dari tempat kami. Kami pun menyimpulkan bahwa hewan-hewan kecil itu melarikan diri di antara rerumputan karena kami bisa melihat rumput-rumput bergoyang di jarak yang tidak jauh saat burung-burung kecil itu berlarian melewatinya. "Lihat ini, Franz," kata Ernest tak lama kemudian. "Pikirkan bagaimana burung ini bisa menjadi seekor elang. Elang tidak pernah membangun sarang di darat. Dan anak-anak mereka juga tidak meninggalkan sarang dan langsung berlari setelah keluar dari telur. Kebiasaan ini termasuk aneh untuk ordo Galliformes itu sendiri, yang juga merupakan ciri-ciri hewan itu. Spesies itu menurutku ditandai dengan ciri-ciri perut berwarna putih dan sayap berwarna merah samar yang kusam, berdasarkan pengamatanku terhadap spesimen ini. Aku yakin mereka adalah burung bustard. Terutama karena melihat ada bulu besar seperti kumis halus di atas paruhnya yang secara khusus menandakan dirinya seekor bustard besar." "Anakku sayang," kataku, matamu memang luar biasa. Tapi aku harus mengakui kalau jari-jarimu belum siap dengan senapan. Lagi pula, mungkin ada baiknya kalau kita tidak jadi mengirimkan keluarga bustard itu ke dalam duka." Sambil terus mengobrol, kami akhirnya mendekati hutanku yang cantik. Kawanan burung mengepak-ngepakkan sayap dan bersiul-siul di antara batang-batang tinggi. Tapi aku tidak mengizinkan anak-anak yang ingin mencoba menembak salah satu dari makhluk kecil yang bahagia itu. Kami terhanyut mengagumi pohon-pohon di hutan belukar itu, dan aku tidak bisa menggambarkannya kepadamu betapa indahnya mereka.
Kau tidak akan bisa membayangkan betapa besarnya pohon-pohon itu tanpa melihatnya sendiri. Apa yang kami sebut hutan sebenarnya hanyalah sekumpulan pohon, dan aneh sekali, akar-akarnya menopang batang besar yang menjulang tinggi di udara, membentuk lengkungan-lengkungan kuat, menyokong dan menempel di setiap batangnya, yang kemudian berakar kuat di bagian tengahnya. Aku memberi Jack seutas benang. Kemudian, dia memanjat salah satu akar aneh yang menjulang ke atas dengan susah payah. Dia berhasil mengukur diameter batang itu sendiri dan mengatakan kalau panjangnya sekitar 18 meter. Aku tidak melihat adanya buah, tapi daun-daunnya lebat dan rimbun, memberikan keteduhan yang nikmat pada daratan di bawahnya, yang dialasi dengan rerumputan hijau yang lembut dan benar-benar bebas dari duri, mawar liar, atau sejenis semak-semak lainnya. Di sana adalah tempat istirahat paling menakjubkan yang pernah kulihat. Lalu aku dan anak-anak menikmati makan siang kami di istana hutan yang megah ini, sangat bersyukur atas perasaan nikmat setelah berjalan di bawah cahaya menyilaukan dan panas yang terik. Sesaat kemudian Turk dan Juno ikut bergabung. Mereka enggan berdiam di pantai dan aku heran melihat mereka berbaring dan tidur dengan nyaman tanpa merengek meminta makanan. Seperti yang biasanya mereka lakukan pada saat kita sedang makan. Semakin lama aku tinggal di tempat yang memesona itu, imajinasiku semakin liar. Imajinasiku semakin terpikat. Kalau saja kita bisa mendiami salah satu batang besar di pohon besar itu, aku pasti akan merasa aman dan bahagia. Kelihatannya tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Kita harus mencari tempat lain yang memiliki setengah dari keindahannya. Jadi aku bertekad untuk mencarinya lagi. Kami berniat kembali ke pantai dan melihat kalau saja ada barang dari bangkai kapal yang terseret ombak yang bisa kami bawa pulang. Sebelum memulai perjalanan, Jack membujukku untuk duduk lebih lama dan menyelesaikan sabuk dan kalung untuk Turk dan Juno. Kau harus tahu kalau anak itu benar-benar membawa-bawa papan yang merentangkan sabuk itu sehingga bisa menjemurnya sepanjang jalan. Setelah benar-benar kering, aku dapat menyelesaikannya dengan mudah. Kemudian Jack melilitkan sabuknya dengan bangga, menyelipkan pistolnya di sana dan berjalan dengan gaya paling angkuh. Sementara Ernest memasangkan kalung-kalung itu pada Turk dan Juno. Sesampainya di pantai, kami melihat pantai bertaburan banyak sekali barang yang sudah pasti berharga. Tapi semuanya terlalu berat untuk kami angkat. Meskipun demikian, kami menggulingkan tong-tong, melewati air yang tinggi, dan menarik 1 atau 2 peti ke pantai yang lebih tinggi. Saat melakukannya, kami mengamati kedua anjing yang sedang sibuk di antara bebatuan. Mereka memperhatikan dengan seksama celah-celah pada batu karang dan air laut. Lalu sesekali menerkam ke bawah dan menyambar sesuatu yang kemudian ditelannya dengan gembira. "Mereka makan kepiting," kata Jack. "Pantas saja mereka tidak lapar." Dan aku cukup yakin mereka menangkap kepiting-kepiting kecil hijau yang berlimpah di air. Namun kepiting-kepiting itu tidak benar-benar membuat mereka puas. Beberapa lama kemudian, saat akan kembali ke daratan menuju sungai, kami menyadari Juno sedang menggali pasir. Lalu mengambil beberapa benda bulat yang kemudian dilahapnya dengan cepat. Ernest mendatanginya untuk melihat benda yang dimakan Juno. Kemudian memberikan laporan dengan gayanya yang tenang kalau si anjing telah menemukan telur penyu. "Oh," pekiku, "kalau begitu, ayo kita kumpulkan mereka." Namun Nyonya Juno berkeberatan dan kami kesulitan menyingkirkannya selagi mengumpulkan beberapa lusin telur, menyimpannya di dalam tas bekal kami. Saat sedang mengumpulkan telur-telur itu, kami melihat perahu yang muncul mendekat ke pantai yang berada di bawah tebing. Ernest bilang kalau itu pasti perahu kita. Si kecil Franz yang selalu ketakutan akan munculnya penduduk pribumi di hadapannya mulai ketakutan. Dan untuk sementara aku tidak yakin apa yang harus aku pikirkan. Kami bergegas ke sungai, menyeberanginya melewati batu-batu pijakan. Kami melihat perahu yang sedang berlabuh. Dan betapa senangnya kami bertemu denganmu. Setelah mendengar laporan penjelajahan kami, kuharap kau setuju dan besok bersedia membantuku mengepak semua barang, lalu membawa kami semua untuk tinggal di pohonku yang megah. "Hei, istri kecilku," kataku. "Jadi itulah idemu mengenai membuat kita nyaman dan aman.
Sebuah pohon, aku tidak tahu setinggi apa tepatnya, di mana kita akan hinggap dan bertengger seperti burung. Kalau kita memiliki sayap atau balon, mungkin kita bisa melakukannya menjadi sebuah rencana yang hebat. Tertawalah sepuasmu, balas istriku. Ideku tidak mustahil seperti yang kau pikirkan. Kita pasti akan aman di atas sana dari ancaman para anjing hutan di malam hari. Dan aku pernah melihat di kampung halaman kita, di Swiss, rumah pohon yang sangat cantik dengan lantai yang kuat di atas batang-batang pohon lemon. Dan kita harus menggunakan tangga untuk mencapainya. Mengapa kita tidak membuat rumah seperti itu, tempat kita bisa tidur dengan aman di malam hari? Aku mempertimbangkan ide itu dengan serius istriku, kataku. Lagi pula mungkin saja sesuatu akan terjadi dengan ide itu. Sementara itu, seusai makan malam dan hari pun telah gelap, mari kita menyerahkan diri dalam perlindungan yang maha kuasa dan bergegas istirahat. Dalam naungan tenda kami semua terlelap dengan nyenyak seperti marmut. Aku dan istriku bangun saat fajar menyingsing, kemudian berdiskusi bersama tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berdasarkan tugas yang dimintanya kepadaku semalam, aku merasa mewujudkan rumah pohon tidaklah mudah, sehingga kami harus merencanakannya seteliti mungkin. Pertama, kataku, aku tidak mau terburu-buru meninggalkan tempat yang aku yakin sudah ditakdirkan Tuhan sebagai tempat mendarat kita. Lihatlah betapa amannya tempat ini, terlindung di segala sisi oleh tebing-tebing yang menjulang tinggi, dan akses masuknya hanya dari jalur sempit yang menuju ke sungai. Dan dari tempat ini sangat mudah untuk mencapai kapal tempat semua barang berharga yang kita miliki tersimpan. Apa tidak sebaiknya kita saat ini tetap berada di sini dengan sabar? Paling tidak sampai kita bisa membawa semua barang yang sanggup kita angkut ke atas pantai. Aku setuju sampai batas tertentu, suamiku sayang, jawabnya. Tapi kau tak tahu bagaimana panas yang menyengat di antara bebatuan ini mengujiku. Panasnya hampir tidak dapat ditoleran bagi kami yang tinggal di sini seharian selama kau dan Fritz pergi ke lautan atau berkeliaran di antara hutan teduh, di mana terdapat buah-buahan dingin yang segar dan pemandangan cantik yang bisa membuatmu senang. Dan untuk barang-barang di kapal yang sebagian besar telah dilemparkan ke pantai, aku lebih memilih merelakan sisanya dan terhindar dari kecemasan menyakitkan yang datang menghampiriku. Bahkan saat kau membicarakan perjalanan yang akan kau lakukan lagi menuju lautan dalam. Ya, harus aku akui kalau perkataanmu banyak benarnya. Aku melanjutkan. Kita bisa saja pindah ke tempat tinggal yang kau pilih, lalu membuat batu-batu karang ini menjadi tempat penyimpanan senjata dan tempat berlindung kalau ada bahaya. Aku bisa dengan mudah membuat batu-batu itu menjadi lebih nyaman dengan meledakkan beberapa batu. Tapi pertama-tama kita harus membuat jembatan terlebih dahulu agar kita bisa menyeberang dengan membawa tas dan barang-barang. Oh, aku bisa aku mati terpanggang sebelum kita sempat meninggalkan tempat ini. Kalau harus membuat jembatan lebih dulu, pakai istriku dengan tidak sabar. Mengapa kita tidak membawa barang-barang di atas punggung dan menyeberang dengan mengarungi sungai seperti yang sudah pernah kita lakukan? Sapi dan keledai bisa mengangkut barang dalam jumlah besar. Mereka akan melakukannya bagaimanapun cara kita pindah, kataku. Tapi butuh tas dan keranjang untuk menaruh barang-barang ke dalamnya. Lalu jika kau mengalihkan perhatianmu dengan membuat tas-tas dan keranjang-keranjang itu, aku akan membuat jembatannya saat itu juga. Rencana ini tidak akan selesai dalam sekejap, tapi bertahap. Sungai mungkin saja meluap dan tidak dapat dilewati selama beberapa saat. Dan bahkan dalam keadaan itu sebuah kecelakaan mungkin saja terjadi. Ya, seru istriku. Aku mengalah pada pendapatmu. Hanya bisa berdoa semoga semuanya tidak tertunda. Sepertinya masih butuh waktu lama untuk kepindah dari sini. Ide membuat sebuah tempat yang kuat di antara tebing-tebing di sini, terutama bubuk mesiu itu sangat cemerlang. Aku dengan senang hati menyimpan senjata-senjata itu di sini saat kita pindah,
karena akan sangat berbahaya dan menakutkan menyimpan begitu banyak senjata di tempat tinggal. Bubuk mesiu adalah benda paling berbahaya sekaligus paling berguna yang kita miliki, kataku. Dan untuk kedua alasan ini kita harus sungguh berhati-hati dengannya. Nanti aku akan membuat rongga di bebatuan dan menyimpannya di sana, aman dari api ataupun kelembapan. Berdasarkan diskusi pagi ini, kami telah menetapkan mengenai masalah penting tentang perubahan tempat tinggal dan juga merancang pekerjaan hari ini. Saat anak-anak mendengar rencana kepindahan, mereka berloncatan gembira. Mereka langsung mulai menyebutnya sebagai perjalanan ke tanah yang dijanjikan dan menyesali waktu yang harus terbuang. Kata mereka untuk membangun jembatan itu bahkan sebelum melakukannya. Semuanya tidak sabar untuk sarapan karena pekerjaan akan segera dimulai. Sapi dan kambing diperah, lalu kami menikmati hidangan lezat dari biskuit yang direbus dalam susu. Aku bersiap-siap berangkat ke bangkai kapal untuk mendapatkan papan-papan untuk membuat jembatan. Ernest dan Fritz ikut menemaniku, dan dengan cepat berkat bantuan arus kami segera terbawa ke lautan. Fritz yang mengemudi. Tidak lama kemudian kami melewati pulau kecil yang terletak di jalur masuk teluk dan melihat pemandangan pantai yang mengarah ke laut. Kami takjub melihat burung-burung laut yang tak terhitung jumlahnya. Burung camar dan lainnya berterbangan di atas awan di udara, merasa terganggu oleh kehadiran kami dan melawan kami dengan teriakan liar mereka yang memekakan telinga. Fritz menyorongkan senapannya, siap mengirimkan tembakan ke arah mereka kalau sudah kuizinkan. Aku penasaran apa yang membuat gerombolan unggas berbulu ini tertarik. Lalu dengan memanfaatkan angin laut, aku memasang layar dan mengarahkan perjalanan kami menuju pulau. Layar yang mengembang dan bendera yang berkibar membuat Ernest takjub. Sementara Fritz mengunci matanya yang tajam ke arah pantai yang berpasir, tempat sekelompok burung mendarat. Lalu dia berteriak, "Aha, sekarang aku tahu apa yang mereka rubung. Ada seekor ikan raksasa yang sangat besar di sana dan mereka sedang melakukan jamuan makan yang mewah. Ayo kita lihat lebih dekat, ayah." Kami tidak bisa membawa perahu lebih dekat, tapi kami melakukan pendaratan pada jarak yang tidak jauh dari tempat pesta. Kemudian kami mengamankan perahu dengan memasangkan tali ke sekeliling batu besar. Dan dengan waspada kami mendekat ke objek yang menarik minat itu. Ikan itu memang luar biasa besar. Dagingnya dilahap oleh sekawanan burung. Ikan itu luar biasa untuk dilihat. Keganasan, kedengkian, kerakusan, dan hasrat jahat lainnya dipamerkan di antara tamu-tamu jamuan itu. Aku yakin tidak ada apa-apa di pulau ini saat kita melewatinya kemarin, ayah, kata Fritz. Aneh rasanya melihat ada makhluk yang terdampar di sini. Kau tahu mengapa, Fritz? Pekik Ernest. Ini pasti hiumu. Hiu itu, kau tahu? Aku yakin bisa melihat bekas tembakannya di kepalanya. Kurasa kau benar, Ernest, kataku. Meskipun rasanya imajinasimu akan sulit membedakan luka bekas tembakan di antara semua patokan dan koyakan dari burung-burung rakus di sana. Lihatlah anak-anak, rahang yang menyeramkan itu di bawah moncongnya terlihat aneh. Lihatlah tiap baris gigi pembunuh itu dan bersyukur sekali kita selamat darinya. Ayo kita coba kalau bisa membujuk burung-burung rakus itu untuk berbagi dengan kita sedikit kulit hiu. Kulitnya sangat kasar dan saat kulit itu mengering mungkin bisa digunakan sebagai parut. Ernest menyorongkan batang senapannya dan menembakkannya dengan sangat jantan ke arah keramaian itu. Dan menyerang ke kanan dan ke kiri dan membunuh beberapa dari mereka. Sementara yang lainnya berterbangan. Fritz menyobek beberapa lapis kulit lebar dengan pisau. Lalu kami kembali menuju perahu. Kami melihat dengan puas karena pantainya dipenuhi serakan papan-papan yang kami butuhkan. Aku segera mengumpulkannya, kemudian membuat rakit untuk menarik papan-papan itu. Hanya dalam waktu singkat, kami bisa langsung mengarah pulang tanpa harus mengunjungi kapal sama sekali. Selama berlayar, kami merasa sangat senang dengan keberuntungan ini. Fritz dengan arahan dariku memaku sebagian kulit hiu yang diratakan di atas papan
untuk mengeringkannya di bawah terik matahari dan menjemurnya di sisanya di tiang-tiang. "Apakah itu ide yang bagus, Ayah?" tanya Fritz. "Kulit itu akan mengerut dan membengkok saat ia mengeras." "Memang itu tujuanku," kataku. "Kita akan menemukan kegunaannya saat ia sudah menjadi kempis. Ia akan menjadi sebuah shagreen yang nantinya bisa kita pakai untuk mengamplas dan memoles kayu." "Kukira," Ernest berpendapat, "shagreen terbuat dari kulit keledai." "Dan kau mengiranya dengan benar," kataku. "Shagreen terbaik dibuat di Turki, Persia, dan Tartari, berasal dari kulit kuda dan keledai. Permukaan kasar kulit-kulit itu merupakan buatan, sementara kulit yang baru dikuliti masih lembut. Butir-butir jagung tersebar di bawah permukaan kulit dan ditekan ke dalamnya sampai ia kering. Lalu butir-butir jagungnya diangkat dan kekasarannya yang tercetak pada kulit tetap ada. Shagreen digunakan dalam pekerjaan memoles yang dilakukan para tukang kayu. Dan ia dibuat di Perancis dari kulit kering makhluk mengerikan yang disebut angelfish." "Angelfish?" seru Fritz. "Nama yang aneh untuk sesuatu yang mengerikan, Ayah." "Ada malaikat jahat dan ada yang baik," Ernest menyatakan pengamatannya dalam gaya yang membosankan dan tenang. "Lebih baik melihat sendiri apa maksudnya." Saat ini kami telah mendekat ke pantai, kemudian menurunkan layar, dan dengan segera perahu kami beserta rakitan papan di belakangnya tertambat dengan aman di tepi sungai. Tidak ada siapa-siapa di sana, juga tidak ada suara yang terdengar. Kami bersama-sama membuat sapaan cerita yang lantang. Tak lama kemudian dijawab dengan suara memengkik. Lalu istriku dan 2 anak lain berlari menghampiri dari belakang bebatuan tinggi yang terletak di antara kami dan sungai. Setiap orang membawa buntalan kecil yang terbungkus dalam sapu tangan. Sementara Franz mengacungkan jari tinggi-tinggi. Kepulangan kami yang begitu cepat tak mereka duga, dan dengan cemas mereka menanyakan alasannya. Aku segera menjelaskan. Kemudian setelah buntalan misterius itu dibuka, sejumlah besar udang laut terlihat, berusaha kabur dengan bergegas pergi ke segala arah. Mereka segera diletakkan menumpuk di atas tanah. Terjadi kelucuan dan menimbulkan tawa anak-anak ketika mereka memburu dan membawa sejumlah udang kembali, sementara yang lainnya telah berhamburan ke segala arah. "Jadi, Ayah, kami telah melakukan sesuatu yang hebat hari ini," pekik Jack. "Pernahkah kau melihat udang laut seperti itu? Oh, mereka ada ribuan dan aku yakin kami paling tidak menangkap sekitar 200 udang. Lihatlah capit mereka." "Pastinya kaulah penemu kepiting-kepiting ini, ya kan Jack?" kataku. "Bukan, si Franz kecil ajaib yang menjadi pria beruntung itu," jawabnya. "Dia dan aku pergi ke sungai selagi ibu sibuk melihat-lihat tempat yang bagus untuk jembatan. Franz memunguti beberapa kerikil dan batu pualam. Karena batu-batu itu terlihat cantik, beberapa tampak berkilau di dalam gelap, dan beberapa dia bilang berwarna emas." "Jack, Jack," teriaknya kemudian. "Kemari dan lihatlah kepiting-kepiting yang ada di atas anjing hutan, Fritz. Kau tahu kan kami membuangnya ke sebelah sana dan memang benar makhluk itu dikerubuti makhluk-makhluk ini. Apakah Ayah senang kami menemukannya? Apakah mereka enak dimakan?" "Sangat sempurna anakku, dan kita bersyukur karena makanan yang kita butuhkan terus-menerus tersedia dari hari ke hari." Ketika setiap anggota keluarga mengisahkan petualangan mereka dan selagi istriku memasak udang, kami pergi untuk membawa persediaan papan ke darat. Bahkan operasi sederhana seperti ini perlu juga dipikirkan. Lalu aku memasangkan tali ke sapi dan keledai. Jadi kami bisa membuat mereka menarik setiap papan secara terpisah dari tepi air ke tengah-tengah sungai. Jack memberitahuku di mana seharusnya jembatan itu dipasang. Dan aku begitu yakin tidak ada tempat yang lebih baik daripada itu. Tepi-tepi sungainya cukup saling berdekatan satu sama lain, curam dan tingginya hampir sama. "Bagaimana cara kita mengetahui papan-papan ini cukup panjang untuk mencapai seberang?" kataku. "Sebuah penggaris akan sangat berguna saat ini." "Bagaimana dengan bola benang, Ayah?" kata Ernest. "Ikatkan salah satu ujungnya pada batu, lemparkan ke seberang. Lalu tarik kembali dan ukur panjangnya."
Dengan mengikuti ide anakku, kami dengan cepat memastikan jarak ke seberang adalah 6 meter. Lalu menyisakan 1 meter lagi di setiap sisinya, aku menghitungnya menjadi 8 meter. Jadi papan yang kami perlukan adalah 8 meter. Bagaimana cara papan-papan ini direbahkan ke seberang menjadi permasalahan yang sulit. Kami memutuskan untuk mendiskusikannya selama makan siang, karena saat itu kami telah dipanggil untuk makan. Dan istriku saat kami semua sudah duduk rapi memamerkan sulamanya kepadaku. Dengan susah payah dia berhasil membuat 2 tas kanvas besar untuk dibawa oleh si keledai. Karena tidak memiliki jarum yang sesuai, dia terpaksa membuat lubang di setiap jahitan dengan paku. Atas kecerdikan dan kesabarannya kami memujinya dengan tulus. Hidangan makan siang habis dengan cepat dan dengan penuh semangat melanjutkan pekerjaan teknis kami. Suatu rencana muncul di kepalaku untuk meletakkan salah satu ujung papan menyeberangi sungai dan aku mulai melakukannya dengan cara ini. Untungnya ada 1 atau 2 pohon yang dekat dengan sungai di kedua sisi. Aku mengikatkan tali cukup dekat dengan salah satu ujung balok, lalu menyampirkan tali itu dengan longgar ke pohon di sebelah kami. Aku menyeberang melewati batu-batu karang dan bebatuan yang pecah, dan dengan katrol dan balok, aku segera mengatur tali pada dahan pohon yang kuat tempat berada di seberang. Kemudian kembali lagi ke sungai kami. Lalu aku membuktikan ideku, membawa keledai dan sapi dan mengikatkan tali yang sebelumnya juga kuikatkan pada mereka. Aku terus-menerus mengarahkan mereka menjauh dari tepi sungai. Dengan perasaan sangat puas, ditambah keterkejutan dan kegembiraan anak-anak, ujung papan yang mengapung di sepanjang sungai mulai bergerak naik semakin tinggi, berputar dan terus bergerak maju di atas air sampai membentuk suatu lingkaran. Dan papan itu pun sampai ke seberang tepi sungai. Aku menyuruh sapi dan keledai berhenti dan papan itu tergeletak di tanah. Jembatannya sudah jadi. Fritz dan Jack yang seketika itu juga berlari dengan ringannya menyeberangi jalur sempit, berteriak dengan riang saat mereka lompat ke sisi yang lain. Pekerjaan kami ini relatif mudah. Papan kedua dan ketiga diletakkan bersebelahan dengan yang pertama. Dan saat tiap ujung papan itu dengan perlahan terpasang kuat di tanah dan pepohonan, kami dengan cepat memasangkan papan-papan pendek berdampingan dengan balok. Anak-anak memaku papan-papan itu pada saat aku menggergajinya. Saat pekerjaan itu selesai, jembatan kami terlihat sempurna. Tidak ada yang bisa melampaui kegembiraan anak-anak. Mereka melakukan tari-tarian dalam susunan yang indah, bernyanyi, berteriak, menepukkan tangan dengan liar. Harus kuakui bahwa aku benar-benar bersimpati pada keberhasilan mereka. Setelah pekerjaan selesai, kami mulai merasakan betapa capeknya kami. Dan dengan senang hati kembali ke tenda untuk menyegarkan diri dan beristirahat.